Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom. Pertama-tama saya minta maaf banget ya, telat menyapa Bapak Ibu sekalian. Tadi Pastor on, tapi Pastor harus ke belakang dulu. Dan sekarang sudah hadir bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ini ada di mana saja Kak? Ya, di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Maksud saya, saudara dari kota mana, ada pelayanan di gereja, saling sapa, saling kenal. Sebelum Pastor akan melayani kita semua lewat pujian, lewat renungan firman Tuhan, lewat kesaksian dan doa-doa. Bapak Ibu sekalian boleh sama-sama kita mendapatkan penguatan firman dan juga pertolongan berkat-berkat rohani dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada dari Gunung Sindur, puji Tuhan. Jakarta juga menyapa, senang sekali. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Kota Siantar, puji syukur. Tegal hadir, wah, Melbourne, ya jauh sekali tuh. Sidikalang, Manado, ada HKBP juga, wah. Saya menyapa semua gembala gereja, gembala jemaat, gereja-gereja di mana saudara berjemaat, damai Tuhan beserta kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dari Kalimantan, Medan, Horas, Babel, Bangka Belitung, Timika hadir, Waingapu, NTT, puji Tuhan, Jogja, Bandung, Tondano, wih ramai sekali. Semua kita mengalami kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih Yesus hadir buat kita semuanya. Terima kasih buat sapaannya. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus dalam pujian Tuhan bertahta. Silakan saudara tap-tap layar, silakan di-share, silakan di-posting ulang biar thank you, bless you. Kasih Yesus itu indah banget. Kasih Yesus
Dimanapun Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, kasih Tuhan menjamah setiap kita. Terus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, puji syukur. Dalam kasih-Mu Tuhan kami merasa teduh. Puji Tuhan, puji syukur. Iya, kemarin saat live akan selesai, ada begitu banyak yang rindu pujian Surya Bersinar. Izinkan saat ini Pastor membawakan pujian ini, mengajak Bapak Ibu memuji Tuhan Yesus. Lalu setelahnya akan membagikan renungan singkat, lalu diikuti dengan doa-doa dan kesaksian. Siapa yang suka, yang senang, yang merasa terberkati dengan pujian Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Saya, mana tangan-tangannya? Dor. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Pujian ini menguatkan banget saya, dan kiranya hari ini saudara dengar juga akan dikuatkan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, mana senyumnya, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yes. Surya
bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Dikuatkan banget dengan pujian ini. Tuhan, terima kasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum dor, tetap berdoa pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Thank you so much. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Surya akan bersinar, engkau akan melihat cahaya pertolongan Tuhan hadir dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Pastor akan membagikan sharing renungan firman Tuhan. Kiranya semua kita mendengar dan boleh mendapatkan berkat rohani saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, semua kita ini tidak ada yang sempurna. Paulus, seorang rasul Tuhan, pernah membunuh. Abraham dipanggil Tuhan waktu sudah tua. Siapa lagi saudara-saudara? Ya, semua orang-orang yang
Tuhan panggil bukanlah orang-orang yang sempurna. Musa juga punya kekurangan. Elia sama. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memanggil setiap orang bukan karena mereka sempurna. Tuhan memakai setiap orang bukan karena lebih dahulu mereka itu mampu. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, melainkan Tuhan memampukan mereka yang Dia panggil. Banyak di antara saudara hari ini yang sakit, karena dalam pikiran Bapak Ibu sekalian masih menyimpan banyak yang tidak benar, yang najis, yang tidak adil, yang kotor, yang tidak baik didengar, dan hal-hal yang tidak terpuji. Marilah kita bersama-sama hari ini meyakini bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan, bukan karena kita sempurna, tetapi asal kita mau berkata, Tuhan, saya mau hidupku, keluargaku ini, saya mau Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan mereka, keluarga yang dipanggilnya. Tuhan akan memperlengkapi. Dan kalau sampai hari ini engkau dengar ini, dan banyak di antara saudara yang sakit, mari kita tanggalkan semua hal-hal yang membuat kita sakit, dan kita mau terima firman, dan kita mau terima kesembuhan, kita mau terima hidup yang baru, kita mau terima berkat Tuhan, umur yang panjang. Saya mau bertanya nih, siapa di antara saudara yang rindu seperti saya, minta berkat Tuhan, umur panjang saya? Tuhan, umur panjang dari Tuhan itu sehat, ya, menua dan sehat. Puji Tuhan. Dan saya juga berdoa minta sama Tuhan supaya saya dan keluarga, istri dan anak-anak menua bersama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Saudara yang masih sering khawatir, sebentar kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Jangan khawatir lagi ya, dan hiduplah sebagai orang-orang yang benar, orang-orang percaya dengan sebuah keyakinan hidup yang dipelihara Tuhan. Time for Bible. Kita akan melihat bersama-sama dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Puji Tuhan. Baik, Pastor bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada tertulis dari Filipi pasal 4
ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara-saudara yang lihat ini, ada di antara saudara yang sedang khawatir banget. Firman Tuhan datang. Jangan kamu khawatir, termasuk tentang apapun juga. Berbagai macam alasan orang menjadi khawatir. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dan memberitahu, jangan kau khawatir tentang apapun juga. Jadi termasuk hal apapun juga yang membuat engkau sedang khawatir hari ini, jangan ya Bu ya, jangan ya Pak ya, jangan ya Dek ya, jangan ya Kak ya, jangan khawatir lagi. Orang yang khawatir hidupnya itu tidak bisa maksimal. Orang yang khawatir itu tidurnya tidak berkualitas. Orang yang berkhawatir itu makannya tidak enak. Banyak ruginya. Padahal sebagai orang yang beriman, kita punya iman, kita mau setiap hari berkemenangan. Amin. Amin. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang khawatir, ini obatnya. Alkitab mencatat, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan, ucapan syukur. Jadi saat kita khawatir, obatnya adalah DOA, doa. Doa permohonan, doa syukur kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Tuhan dengar, Tuhan perhitungkan, Tuhan jamah, Tuhan jawab setiap doa-doa yang engkau naikkan. Ketika engkau khawatir, jangan engkau cemas, melainkan berdoalah. Ketika engkau susah, jangan engkau sedih, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau difitnah oleh orang lain, dan kalau itu adalah sebuah pembelajaran, dewasalah. Ketika engkau dinasihati oleh orang lain, dan itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan, berubahlah, koreksilah dirimu. Karena semua itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya, apa yang kau khawatirkan hari ini obatnya. Bawa dalam doa. Hal yang pertama engkau rasakan saat berdoa, pasti engkau mendapat ketenangan. Ketenangan kita, ketenangan manusia itu dekat dengan Tuhan. Seperti pernah dikatakan dalam kitab Mazmur 62, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya harap pembukaan renungan ini membuat saudara-saudara merdeka dari rasa khawatir. Ya, yang ngomong ini juga bukan berarti kebal khawatir. Tapi saya mau sampaikan bahwa firman yang Tuhan kasih kepada kita dalam Bible, ini adalah firman kehidupan. Artinya, waktu engkau praktekkan dalam hidupmu, engkau akan mengalami kehidupan firman itu sendiri. Baik, sekarang saya lanjutkan ayat 7 sampai yang ke-8. Damai, damai, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat engkau takut, engkau tidak berdoa, maka ketakutan itu akan mengundang saudara-saudara yang lain. Cemas, resah, gelisah, dan seterusnya. Namun Tuhan di sini ajar kita, waktu engkau takut, engkau mau datang cari obat sama Tuhan lewat doa, maka saudara akan, saya katakan tadi, langsung boleh merasakan ketenangan yang instan saat orang khawatir, lantas dia berdoa kepada Tuhan. Yang instan, apa itu instan? Langsung seketika dia akan rasakan manfaatnya, akan ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiranmu. Kalau orang khawatir diserang apanya? Pikirannya toh. Akhirnya pikirannya kalut, hatinya nggak tenang. Waktu engkau berdoa, maka damai Tuhan akan memenuhi segala akal dan akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak orang sakit hari ini karena dalam pikirannya dia memikirkan hal-hal yang keliru, yang tidak baik, tidak adil, yang kotor, yang pahit, maka disebut kepahitan gitu. Yang tidak baik didengar, dia dengar, yang melemahkan, yang tidak baik pun dia simpan dalam hatinya, dia pikir-pikirkan. Itu semua sel-sel penyakit rohani yang ketika masuk dalam pikiranmu akan memberi dampak kepada jasmani kita. Contoh Alkitab pernah bilang, perkataan yang buruk itu menjalar seperti kanker. Kanker itu penyakit medis dan bisa dilihat MRI, scan dan sebagainya. Tapi dimulai dari apa Alkitab bilang? Perkataan yang menjalar. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, bisa bikin kanker. Dari apa yang hanya di alam roh bisa memberi dampak negatif kepada tubuh jasmani. Sebaliknya, firman Tuhan datang bisa memberikan dampak positif kepada tubuhmu yang fisik saat ini. Bagi saudara-saudara yang lagi sakit, tapi engkau masih menyimpan benci, dendam, iri, dengki, mari saya bacakan ayat 8 ini, kiranya jadi berkat banget bagi saudara. Bukan hanya berkat engkau aminkan, tapi mari sama-sama kita melakukannya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dalam Tuhan itu terjadi sebuah pembalikan. Kalau saudara mau sehat, ada pembalikan. Dan firman ini benar. Contoh misalnya, selama ini engkau berpikir yang tidak benar,
Tuhan suruh kita berpikir semua yang benar. Contoh, selama ini engkau berpikiran, orang istilah kata piktor. Apa itu piktor? Singkatan pikiran kotor. Tuhan mau kita pikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, ya, yang sedap didengar. Selama ini mungkin kita kata-kata yang kita ucapkan tidak baik, tidak membangun, bahkan menyandung orang. Terjadi pembalikan, yaitu kita sekarang mau mengucapkan kata-kata yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Saya cek dulu, ada masukan katanya agak nge-lag ini di platform TikTok. Iya. Saya minta waktu Bapak Ibu karena mereka minta supaya diperbaikin dulu. Iya. Saya harap di Facebook dan di YouTube lancar, yang baik ya, tidak ada gangguan. Door. Iya, puji Tuhan sudah tidak nge-lag. Makasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya lanjutkan. Bagaimana supaya kita bisa hidup, ya, pembalikan itu seperti apa yang tadi sampaikan, apa yang kita baca firman Tuhan. Mari kita lanjutkan sekarang. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan diambil dari saat ini Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Ya, saya menyapa yang baru pertama kali datang atau yang katanya baru gabung karena telat, ya nggak apa-apa, silakan bergabung dan silakan dibantu tap-tap layarnya. Ya, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Ini firman Tuhan. Saya bacakan ya. Ada tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, murka Tuhan buat siapa? Buat orang-orang durhaka, orang-orang yang menolak keselamatan, orang-orang yang menolak firman Tuhan. Tapi bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita akan dididik, ya,
menjadi anak yang baik. Karena sebagai orang Kristen dikatakan Tuhan di sorga itu adalah Bapa kita. Bapa di dunia saja tidak membuang anaknya, apalagi Bapa di surga yang mengasihi engkau. Jadi murka Tuhan itu bagi orang-orang durhaka. Tapi bagi orang percaya, Bapa akan mendidik kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ini, waktu kita mendengar firman saat ini, tidak ada yang kebetulan. Ya, mau Bapak Ibu kemarin gagal, jatuh, ada aib, ada salah, selama masih dikatakan hari ini, saudara masih napas, masih hidup, saudara masih Tuhan kasih anugerah, kesempatan hari ini. Maka saat ini, hari ini, waktu engkau dengarkan firman Tuhan ini, janganlah keraskan hatimu. Ya, ketika Roh Kudus menjamah hatimu, bukalah dan terimalah kebenaran ini dengan lemah lembut agar menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupanmu kelak, baik hidupmu hari ini, ibadahmu, dan juga hidup kita yang akan datang. Dulu kita juga melakukan banyak salah, termasuk saya. Tapi mulai hari ini, saya mau hidup lebih baik. Saya mau hidup untuk lebih lagi untuk Tuhan. Saya mau hidup untuk lebih lagi dengar-dengaran kata firman Tuhan. Ayat 8. Sekarang ini, buanglah semua itu. Apa yang kita harus buang? Yaitu marah. Marah itu amarah, kita harus buang. Geram, kejahatan, fitnah. Ayo, bagi saudara-saudara yang sudah jadi Kristen tapi masih suka fitnah-fitnah, ayo firman Tuhan datang hari ini, ingatkan kita supaya mulut kita itu kita pakai untuk membangun, bermazmur, memuji Tuhan, mendoakan orang lain, memberkati. Jangan memakai mulut untuk memfitnah, ya. Buanglah semua itu. Dan buanglah juga kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mulutmu harimaumu. Karena mulut badang bisa binasa. Biarlah setiap mulut kita kata-kata yang membawa shalom, membawa damai sejahtera. Stop kata-kata kebun binatang keluar dari mulut orang Kristen. Tidak boleh. Ya, tapi orang Kristen harus ucapkan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalqnya, menurut gambar rupanya, menurut gambar Tuhan, menurut gambar Sang Ilah. Kalau saya renungkan hari ini, sejak saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, saya masih terus belajar.
Saya sadar saya masih punya banyak kekurangan. Saya adalah makhluk Tuhan yang sempurna, tapi sifat dan karakter saya sedang berjuang untuk menuju sempurna. Saya renungkan, saya ikut Tuhan hari ini, saya banyak berubah, tapi perubahanku itu tidak lantas membuat sempurna. Semua proses. Demikian pun saudara-saudara, kita juga dalam ikut Tuhan hendaknya berubah gitu. Berubah karakter ya, berubah sifat-sifat yang lama, berubah tabiat-tabiat yang lama. Puji Tuhan, harus ada perubahan. Kalau tidak, kita perlu memperkarakan. Jangan sampai kita udah jadi Kristen, jadi anak Tuhan, tapi kita masih tidak ada perubahan. Terus belajar, ya. Saya kalau misalnya kadang menyinggung tentang makanan, itu saya mau saudara-saudara juga hidup sehat, hidup juga berbagi, hidup juga supaya ada berubah begitu, ya. Dan lain sebagainya. Kalau saya ada singgung soal-soal bagaimana saudara ikut Tuhan, harus andalkan Tuhan, jangan cari saya, jangan cari manusia, itu supaya saudara juga mengalami satu pembalikan keadaan. Yang dulu kita dilayani hamba Tuhan, puji Tuhan, sekarang kita mau andalkan Tuhan gitu. Jadi harus kita mengalami perubahan, kedewasaan, akil balik, dan sesuatu yang menuju kepada kesempurnaan ilahi, kepada teladan Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya mau close satu ayat. Ayat ini saya jujur favorit banget. Di mana ayat ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, saya kira kalau saudara-saudara baca ayat ini, Rema juga bisa menjadi ayat emas, ayat favorit dalam hidup Bapak Ibu sekalian sebelum kita akan berdoa. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, terima kasih udah diposting ulang, terima kasih udah di subscribe channel YouTube-nya, terima kasih sudah di like ya, terima kasih di TikTok, wah udah dibantu tap-tap layarnya sehingga live-nya Pastor Melayani ini semarak senantiasa ramai, puji Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ada stabilo, saudara bisa kasih tanda di sana. Yakobus 4 ayat 7 ada tertulis, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah setan, roh-roh jahat, iblis, dan segala tipu muslihatnya. Maka setan, iblis, dan semua tipu muslihatnya yang dia bawa, termasuk kepahitan, penyakit, virus, sel, bakteri, ataupun yang menunggangi engkau dan keluargamu. Maksudnya Pastor menunggangi apa? Begini, ada orang jatuhnya hanya terkilir tapi lumpuh. Dicek dokter, ternyata semua tulang belakang, syaraf tidak ditemukan hal-hal yang membuat dia sakit. Tapi dia lumpuh, Pastor. Ini yang saya bilang, ditunggangi.
ditunggangi oleh roh jahat. Demikian pun juga hal yang lain. Masalahnya enteng, tapi jadi berat dan berlarut-larut. Kalau istilah hari ini, melebar kemana-mana. Ditunggangi. Kalau zaman medsos, ditunggangi oleh penggoreng-penggoreng. Tapi dalam dunia roh, itu ada ditunggangi roh-roh jahat. Jadi saudara-saudara, kita harus lawan iblis dan segala tipu muslihatnya, supaya apa? Dia pergi dari hidupmu. Dia tidak menjadi penghalang di hadapanmu. Bahkan Alkitab mencatat supaya dia lari daripadamu. Nah, bagaimana caranya supaya kita berjalan setiap hari, bertumbuh dan tidak dihalangi oleh iblis dan pekerjaannya, termasuk sakit penyakit, roh-roh jahat, intimidasi, rasa khawatir itu akan pergi. Ini rahasianya. Apa itu, Pastor? Catat baik-baik, ingat baik-baik. Paling penting dalam hati, di pikiranmu, tanamkan ini. Saya harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan itu berarti tunduk kepada firman-Nya. Tunduk kepada Tuhan juga bagian daripada kita tunduk kepada pemimpin rohani kita. Tunduk kepada Tuhan juga bagian daripada kita tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang diakui, yang sah. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya otoritas. Otoritas itu apa ya? Sebuah kelebihan yang ada padanya. Saya izin ya kasih contoh. Kemarin waktu saya selesai sarapan di seputar kompleks Balikpapan Baru, lalu ada sebuah mobil besar, ya, mobil besar ini mobil ATM satu bank gitu. Saya nggak sebut nama bank apa, ya, karena saya bukan endorse, tapi saya kasih ilustrasi. Lalu diparkir di satu wilayah di kompleks BB, kemarin saya lihat. Dan salah satu di sana katakan layanan bank ini, mobil ini adalah menarik uang. Menarik uang. Apakah semua yang membaca itu bisa punya akses menarik uang di layanan mobil perbankan itu? Tidak bisa. Hanya mereka yang memiliki ATM atau rekening di bank itu, silakan datang depan mobil dan bisa mengambil uang. Tidak semua. Tidak semua. Sekalipun dia baca layanan ambil uang, tapi nggak semua yang bisa ambil uang. Karena apa? Nggak punya akses. Demikian pun kita, Bapak Ibu sekalian, sekalipun disebut orang percaya, tidak semua yang bisa itu usir iblis. Apalagi lawan iblis, tidak semua bisa. Tetapi
saya beritahu hari rahasianya. Mereka yang bisa adalah mereka yang hidupnya tunduk kepada Tuhan, tunduk menghormati pemerintahan yang sah, tunduk menghargai pemimpin rohani mereka. Artinya dalam hidup mereka itu ada submission, ya, penundukan diri, ya, teachable, sesuatu dalam dirinya yang selalu mau belajar, ya. Tunduklah kepada Tuhan, barulah kita punya otoritas yang membuat kita bisa menang lawan iblis. Karena yang membuat kita menang lawan iblis bukan karena body kita besar, fitness, pejabat, punya ajudan, atau uang, bukan. Yang membuat kita bisa menang melawan iblis, penundukan diri kita. Matikanlah segala sesuatu yang buruk dalam hidupmu, dan hari ini masuklah dalam pembalikan rohani. Hiduplah benar, hiduplah dalam pimpinan Tuhan Yesus, dan hiduplah sebagai orang percaya yang punya otoritas. Ingat, stop komplain, stop mengeluh. Tuhan memanggil orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pakai, bukan karena mereka mampu loh ya, bukan karena mereka sempurna. Tuhan memanggil orang yang mau, lalu yang datang kepada Tuhan yang mau, Tuhanlah yang akan mampukan. Saya berdoa setiap orang yang dengar firman ini, mereka boleh mengalami hidup yang baru. Dan khusus saudara yang susah, yang sakit, lewat kebenaran firman Tuhan, saudara mengalami kesembuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit. Saudara-saudara, ada kuasa penumpangan tangan. Saudara-saudara, silakan tumpangkan tanganmu kalau engkau sedang sakit di tubuhmu sendiri. Dan Bapak Ibu, apabila engkau mau melayani anak yang sedang terbaring sakit atau orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini, engkau dengarkan ini, tumpangkan tangan di tubuh mereka. Ada kuasa Tuhan mengalir lewat penumpangan tangan. Ajaibnya Tuhan bekerja lewat doa. Karyanya, rencananya terjadi atas hidup kita hari ini. Saya berdoa bagi setiap mereka yang menumpangkan tangan, baik di tubuhnya atau di tubuh orang yang mereka kasihi, agar aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan. Be healed in Jesus' name. Tubuh ini diberkati, dan berkat Tuhan atas tubuh ini
membawa kesembuhan. Gangguan kesehatan, benjolan, gangguan pada darah, tensi, penyempitan, penyumbatan, hal-hal dalam fisik yang tidak normal, heal, sembuh, normal, kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa ini adalah doa orang benar. Dan doa orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, Pesta sudah doakan dan kiranya doa ini membawa berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Thank you. Ciara, bless you. Ya, tersentuh banget dengan humble hati yang selalu merendah, sementara Tuhan terus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji syukur. Sekarang Pastor mau ajak saudara-saudara untuk yang mau didoakan air dan minyaknya bisa Bapak Ibu pegang seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di tangan kita sama-sama ada air dan minyak. Saya berdoa berkati air dan minyak di tangan saudara menjadi berkat kesembuhan. Air yang Bapak Ibu minum, air minum, menjadi berkat kesehatan. Minyak yang Bapak Ibu oleskan di tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkat kesembuhan. Air minyak ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa loh, waktu kita ucapkan berkat air dan minyak ini, ada sensasinya. Saudara, ada sensasi apa? Nanti pengalamannya saudara bisa ketik di kolom komentar. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya mau minum. Bapak mau minum, silakan. Ya, mau kasih orang lain juga gratis loh ya, free. Jangan dicas, jangan pokoknya dijual. Jangan. Hati-hati dengan modus-modus jual produk dengan ongkos kirim, itu semua penipuan ya. Pelayanan Pastor Andy setiap hari live streaming gratis dan pakai air minum sendiri. Lain hal kalau engkau di Balikpapan mau datang ambil, kami punya layanan healing water, air PDAM yang kita pakai mesin filter dan pemanas sehingga outputnya air PDAM ini sudah bisa dikonsumsi langsung. Puji Tuhan. Kalau saudara mau masak di rumah ya silakan saja, tapi air layanan healing water, air minum bersih ini kita sudah kemarin juga ke lab dan hasil labnya sudah terpampang juga yang update terbaru di tempat di mana fasilitas ini ada, layak minum. Puji Tuhan, jadi berkat ya. Thank you, bless you.
puji syukur. Iya, terima kasih kesaksiannya. Iya, banyak yang mendapat lawatan Tuhan, kesembuhan lewat live streaming ini. Terima kasih. Bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7:03. Mari kita angkat tangan untuk terima doa berkat. Setelah ini, Bapak Ibu yang mau kerja, mau izin turun, silakan. Yang mau sekolah, yang mau ke dapur atau ke pasar, ibu-ibu silahkan ya, supaya nggak telat ya. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, masuklah aktivitas panjang hari ini dan terimalah rahmat, perlindungan, berkat dari Bapa-Ku di sorga untuk kita sekalian. Diberkatilah kesehatanmu, amin. Diberkatilah keluargamu, amin. Diberkatilah aktivitas pekerjaanmu sepanjang hari ini, amin. Dilindungi saudara sekalian dengan darah Yesus yang berkuasa dari segala kutuk, sumpah serapah, kecelakaan, maut, niat orang jahat, penipuan. Darah Yesus tutup bungkus tubuh, jiwa, rohmu, keluarga kita semua dengan sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat sudah selesai ya. Doa tidak harus ke Pastor Andi Simon, ke gembala gereja di mana engkau berjemaat, di situ juga ada pelayanan doa. Intinya doa orang benar besar kuasanya. Selamat masuk di hari yang baru. Senang banget saya bisa jadi berkat hari ini. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya, shalom, and kiss bye. Dor, makasih ya. Yeah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.